Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Agustina, NPM 2520545, Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas A32, mata kuliah Studi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dosen pengampu Ibu Alip Susilowati Utama, MIP. Materi Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pengertian perencanaan atau planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah, pencapaian, mengkaji, ketidakpastian, pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Proses perencanaan pembangunan. Keputusan melakukan perencanaan, keputusan paling awal dari keseluruhan proses perencanaan adalah keputusan politik untuk melakukan perencanaan. Keputusan diambil untuk mengatasi problema pembangunan dan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tertera sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu. Prinsip-prinsip pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Tahapan rencana pembangunan daerah. 1. Rencana pembangunan daerah yaitu RPJPD. Rencana pembangunan daerah jangka panjang daerah dengan periode selama 20 tahun. RPJMD. Rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan periode 5 tahun. RKPD. Rencana kerja pembangunan daerah dengan periode 1 tahun. Implementasi atau pelaksanaan sering dianggap sebagai suatu kegiatan yang berat di luar ruang lingkup perencanaan karena implementasi dari proyek atau program tertentu merupakan tanggung jawab dari pelaksana teknis atau administrasi, bukan tanggung jawab perencana. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu rencana. Sifat proses perencana. Menurut konsep perencanaan siklus, implementasi adalah suatu kegiatan yang perlu dengan proses persiapan rencana. Konsep ini memberikan dua keuntungan. Pertama, menggunakan bahwa implementasi secara logis merupakan kelanjutan dari tahap identifikasi dan pembangunan alternatif kegiatan rencana. Yang kedua, melakukan pentingnya fungsi pemantauan, mentoring, dan evaluasi dari pelaksanaan rencana dan dapat memberikan umpan balik informasi bagi pengembalian keputusan. Tahapan perencanaan pembangunan. Secara umum, terdapat 4 tahap proses pembangunan yang berkaitan satu sama dengan yang lain. Pertama, tahap penyusunan rencana. Tahap awal kegiatan perencanaan adalah penyusunan naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana, baik
proses untuk tingkat nasional maupun Bapeda untuk tingkat daerah. 2. Tahapan penetapan rancangan pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Tahapan pelaksanaan merencanakan pelaksanaan oleh pihak pelaksana melalui SKPD terkait dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana tanggung jawab terakhir dan perencanaan, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.